Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas M013, akan mempresentasikan exercise week 1 yang terdiri dari rangkuman mata kuliah chapter 3 dan juga latihan soal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Chelsea Mariana Wibisono dan NPM akhir 52. Yang kedua Asilatus Zuhro Rizkika dan NPM akhir 65. Kemudian saya, Elina Fianti Lestari dan NPM akhir 137. Kemudian ada Roshida Miskia Mariam dan NPM akhir 162. Kemudian ada Rida Anura Kamala dan NPM akhir 163. Dan yang terakhir ada Aninda Feliansyah dengan NPM akhir 204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asilatus Nurholis Kiki dengan NPM akhir 065. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang blockchain dalam akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah working on the chain gang atau blockchain dalam akuntansi. Blockchain dalam akuntansi itu bisa diibaratkan seperti buku catatan digital bersama dengan mencatat semua transaksi keuangan. Setiap transaksi akan disimpan dalam bentuk blok, lalu blok-blok tersebut saling terhubung, sehingga datanya tersusun rapi dan tidak mudah untuk diubah. Kemudian ciri-ciri utama blockchain. Yang pertama adalah immutable atau yang artinya tidak bisa diubah. Maksudnya di sini, kalau data sudah masuk, data tersebut tidak bisa dihapus atau diganti secara sembarangan. Jadi data tersebut menjadi lebih aman. Yang kedua adalah terdistribusi atau menyebar. Data tidak cuma disimpan dalam satu komputer, tapi juga banyak di sistem sekaligus. Kalau salah satunya rusak, data masih tetap aman. Yang ketiga adalah publik atau bersama. Data bisa dilihat oleh pihak berwenang, jadi lebih transparan. Kemudian manfaat blockchain. Yang pertama adalah mengurangi kecurangan, yang kedua data menjadi lebih aman, yang ketiga dapat mempermudah audit, dan yang keempat transaksi menjadi lebih cepat dicek. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan dan firma akuntansi mulai memakai metode blockchain ini untuk validasi data. Dan kedepannya teknologi ini akan sangat penting dalam akuntansi. Kemudian yang kedua adalah Accounting Information System atau sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang membantu perusahaan mengelola data keuangan, mulai dari mencatat transaksi, mengolahnya, sampai menghasilkan laporan keuangan. Fungsi utama sistem informasi akuntansi yang pertama, mengumpulkan data transaksi, misalnya seperti penjualan, pembelian, gaji, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memproses data. Data tadi diolah supaya lebih rapi dan mudah untuk dipahami. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan informasi keuangan. Hasilnya dapat berupa laporan seperti laba rugi, neraca, ataupun arus kas. Kemudian yang keempat adalah menyebarkan informasi. Laporan diberikan ke manajer atau pimpinan untuk diambil keputusan. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, jenis dan skala bisnis. Usaha kecil dan perusahaan besar pasti memiliki sistem yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, volume transaksi. Kalau transaksinya banyak, sistemnya juga harus lebih canggih. Yang ketiga, kebutuhan manajemen. Pimpinan butuh data tertentu untuk mengatur suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada manfaat sistem informasi akuntansi bagi manajemen. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, pimpinan bisa tahu berapa uang dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian bisa mengetahui untung dan rugi suatu perusahaan. Kemudian ada mengetahui arus keluar masuk uang. Kemudian mengetahui kinerja dari tiap bagian-bagian di perusahaan, serta mengetahui seberapa efektif penggunaan aset di perusahaan tersebut. Jadi keputusan bisnis bisa dibuat lebih tepat. Saya Chelsea Mariana Wibisono, 3 digit NPM terakhir 052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah dasar dalam akuntansi keuangan. Istilah dasar akuntansi keuangan itu membantu perusahaan dalam mencatat dan memahami semua transaksi serta kejadian dalam mempengaruhi keuangan. Agar lebih mudah dipahami, kita perlu mengenal beberapa istilah dasar dalam akuntansi. Yang pertama yaitu peristiwa. Peristiwa adalah kejadian yang memiliki dampak terhadap kondisi keuangan perusahaan yang menyebabkan perubahan pada aset, kewajiban, dan ekuitas. Peristiwa ini bisa berasal dari dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Berikutnya ada transaksi.
yaitu peristiwa yang melibatkan pertukaran antara dua orang atau lebih, contohnya pembelian barang, pembayaran utang, atau penerimaan kas dari pelanggan. Berikutnya ada akun, yaitu mencatat pengaruh transaksi terhadap aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Bentuknya sering disebut T-account karena bentuknya menyerupai huruf T. Berikutnya ada akun real dan nominal. Akun real atau permanen meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Akun ini tidak ditutup pada akhir periode dan ditampilkan pada laporan posisi keuangan. Sedangkan akun nominal atau sementara meliputi pendapatan, beban, dan dividen. Akun ini akan ditutup pada akhir periode. Berikutnya buku besar, yaitu kumpulan seluruh akun perusahaan. Di sini dibagi menjadi dua. Ada buku besar umum yang berisi semua aset akun, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Berikutnya ada buku besar pembantu, berisi rincian dari akun tertentu dalam buku besar umum. Berikutnya ada jurnal. Jurnal adalah tempat pertama kali transaksi dicatat. Proses pencatatan ini disebut dengan perjurnalan. Berikutnya ada posting, yaitu pemindahan dari jurnal ke buku besar. Berikutnya neraca saldo, daftar seluruh akun beserta saldonya. Di sini terbagi menjadi dua. Ada neraca saldo disesuaikan, yaitu dibuat setelah ayat penyesuaian diposting. Berikutnya neraca saldo setelah penutupan, dibuat setelah ayat penutup diposting. Berikutnya ada jurnal penyesuaian, pencatatan di akhir periode akan laporan keuangan sesuai dan benar. Berikutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibagi menjadi 4. Ada laporan posisi keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan pada akhir periode. Berikutnya laporan laba rugi menunjukkan hasil usaha selama periode tertentu. Berikutnya laporan arus kas, yaitu berisi arus masuk dan arus keluar kas. Berikutnya laporan perubahan laba ditahan, menunjukkan perubahan saldo laba ditahan dari awal sampai akhir periode. Yang terakhir, jurnal penutup, yaitu proses menutup akun nominal menjadi nol dan memindahkan laba atau rugi ke akun ekuitas. Demikian penjelasan dari saya mengenai istilah dasar akuntansi dalam keuangan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, Sari dan Nora Kamala akan menjelaskan tentang debit dan kredit. Jadi, sistem akuntansi menggunakan metode pencatatan double entry, artinya setiap transaksi selalu dicatat dengan jumlah debit dan kredit yang sama agar tetap seimbang. Debit berarti dicatat di sisi kiri akun dan kredit di sisi kanannya. Istilah ini tidak berarti bertambah atau berkurang, tapi hanya menunjukkan posisi sebuah pencatatan. Dapat dilihat di gambar, akun aset saldo normalnya di debit atau di sebelah kiri, begitu juga dengan akun pengeluaran atau beban. Sedangkan akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan saldo normalnya berada di sisi kanan, yaitu kredit. Persamaan akuntansi merupakan dasar utama dalam sistem pencatatan keuangan perusahaan. Persamaan akuntansi menyatakan bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, yang artinya seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu dari pihak luar dan dalam bentuk kewajiban, serta dari pemilik dalam bentuk ekuitas. Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur dalam persamaan tersebut. Terdapat pada contoh misalnya, investasi pemilik akan menambah aset dan ekuitas. Pembelian peralatan secara kredit akan menambah aset dan kewajiban. Penerimaan pendapatan akan meningkatkan aset dan ekuitas, sedangkan pembayaran kewajiban akan mengurangi aset dan kewajiban. Selain itu, pembagian dividen akan mengurangi aset serta ekuitas perusahaan. Bahkan dalam kondisi tertentu, kewajiban dapat diubah menjadi saham biasa, yang akan menurunkan kewajiban dan meningkatkan ekuitas tanpa mengubah total aset. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi selalu menjaga keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan dalam persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi juga berkaitan dengan laporan keuangan, di mana ekuitas dipengaruhi oleh pendapatan, beban, serta dividen yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Baik, selanjutnya saya Anindya Feliansyah akan menjelaskan tentang Financial Statements and Ownership Structure. Jadi, bagian ekuitas dalam beberapa laporan memiliki perbedaan. Yang pertama, bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan melaporkan modal saham dan laba ditahan.
Yang kedua, bagian ekuitas dalam laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan pengeluaran. Dan yang terakhir, bagian ekuitas dalam laporan laba ditahan melaporkan dividen. Karena perusahaan mentransfer dividen, pendapatan, dan juga pengeluaran ke laba ditahan pada akhir periode, perubahan pada salah satu dari ketiga item ini akan memengaruhi ekuitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan pada pendapatan, beban, dan juga dividen akan berdampak langsung pada ekuitas perusahaan. Selanjutnya, struktur kepemilikan perusahaan menentukan jenis akun yang menjadi bagian dari atau memengaruhi bagian ekuitas. Seperti pada perusahaan korporasi, biasanya menggunakan akun modal saham, premi saham, dividen, dan laba ditahan. Sedangkan pada perusahaan perseorangan atau kemitraan menggunakan akun modal pemilik dan penarikan pemilik. Akun modal pemilik sendiri menunjukkan investasi pemilik di perusahaan, sedangkan akun penarikan pemilik melacak penarikan oleh pemilik. Jadi kesimpulannya yaitu struktur kepemilikan menentukan jenis akun, ekuitas, dan cara transaksi memengaruhi modal perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elina Fianti Lestari dan NPM akhir 137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi atau the accounting cycle, yakni yang pertama ada identifikasi dan pengukuran transaksi. Kemudian yang kedua ada jurnalisasi. Jurnalisasi terbagi menjadi dua, yakni ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus contohnya seperti jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal khusus lainnya. Kemudian yang ketiga yakni ada posting. Posting terdiri menjadi dua, ada general ledger atau buku besar umum dan subsidiary ledger atau buku besar pembantu. Kemudian yang keempat ada trial balance preparation. Yang kelima ada adjustment atau penyesuaian yang terdiri dari penyesuaian akrual, pembayaran di muka, dan perkiraan item. Kemudian yang keenam ada worksheet atau kertas kerja. Yang ketujuh ada adjusted trial balance atau neraca saldo yang disesuaikan. Yang kedelapan ada income statement yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang kesembilan ada closing atau jurnal penutup. Yang kesepuluh ada neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir yakni jurnal pembalik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan case analisis CA 1.12 LO4 tentang financial reporting pressure. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai isu etika yang terlihat dalam kasus ini. Masalahnya utamanya adalah adanya manipulasi laporan keuangan. Perusahaan mencatat biaya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga laporan terlihat lebih menguntungkan dari yang seharusnya. Tindakan ini dilakukan untuk menipu investor dan masyarakat agar percaya bahwa kondisi perusahaan baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak demikian. Hal ini jelas melanggar prinsip kejujuran dan transparansi dalam akuntansi. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu apakah Troy Norman tidak benar? Jawabannya adalah iya. Meskipun Troy merasa ragu dan tertekan oleh situasi, ia tetap ikut melakukan pencatatan yang salah. Seharusnya sebagai seorang profesional, Troy menolak perintah tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, bukan justru mengikuti perintah yang tidak sesuai dengan etika. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa integritas dan tanggung jawab sangat penting dalam dunia akuntansi, karena kesalahan dalam laporan keuangan dapat merugikan banyak pihak. Saya Chelsea Mariana Wibisono, 3 digit NPM terakhir 052. Saya akan melanjutkan menjawab soal yang sebelumnya sudah dijawab oleh teman saya. Pertanyaannya, apa yang akan saya lakukan jika saya berada di posisi Troy Norman? Saya akan menolak dan meminta dasar akuntansi yang jelas. Jika perlu, saya akan melakukan pengecekan ulang apakah biaya sudah benar atau tidak. Jika kondisi sudah tidak bisa diatasi, saya akan melaporkan ke atasan dan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri karena tindakan itu melanggar etika. Pertanyaan berikutnya, siapa saja pemangku kepentingan utama dalam kasus ini? Dalam kasus ini, para pemangku kepentingan yang terlibat ada manajemen perusahaan, karyawan, investor atau pemegang saham, kreditur, auditor, regulator, dan masyarakat yang terlibat dalam menggunakan laporan keuangan tersebut. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan jawaban
soal CA2.5 LO4 yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Setelah dalam presentasi laporan Anda tentang pemeriksaan laporan keuangan kepada Dewan Direksi Piper Publishing, salah satu direktur baru menyatakan keterkejutannya bahwa laporan laba rugi mengasumsikan bahwa proporsi pendapatan yang sama diperoleh dengan penerbitan setiap edisi majalah perusahaan. Ia merasa bahwa peristiwa krusial ini dalam proses pengakuan pendapatan dalam bisnis majalah adalah penjualan tunai. Pelanggan mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa sebagian besar pendapatan tidak dapat diakui pada periode penjualan. Instruksinya, kita disuruh berdiskusi kelayakan penentuan waktu pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Piper Publishing sehubungan dengan hal-hal berikut. Yang A, ada penjualan tunai langganan majalah. Yang B, penerbitan majalah setiap bulan. Yang C, kedua peristiwa tersebut dengan mengakui sebagian pendapatan dan penjualan tunai pelanggan majalah dan sebagian besar pendapatan lainnya dari penerbitan majalah setiap bulan. Langsung saja ke jawabannya. Yang A, penjualan tunai langganan majalah. Menurut saya dengan mengakui seluruh pendapatan pada saat uang diterima kurang tepat untuk diakui sebagai pendapatan. Karena perusahaan sudah menerima kas, tapi perusahaan belum tentu memberikan majalah atau jasanya kepada pelanggan. Artinya kewajiban perusahaan belum dipenuhi. Jadi uang yang diterima seharusnya dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk mengirimkan majalah kepada pelanggan sesuai dengan periode penerbitan. Yang B, ada penerbitan majalah setiap bulan. Jadi, pada saat ini adalah waktu yang lebih tepat untuk mengakui pendapatan itu sendiri. Karena setiap kali majalah diterbitkan dan dikirim, perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada pelanggan-pelanggannya. Karena majalah diterbitkan setiap bulan, maka pendapatan juga seharusnya diakui bertahap sesuai dengan jumlah majalah yang sudah diterbitkan. C. Kedua peristiwa tersebut dengan mengakui sebagian pendapatan dari penjualan, tunai langganan majalah, dan sebagian pendapatan lainnya dari penerbitan majalah setiap bulan. Pendekatan pendapatan ini tidak tepat, kecuali memang ada dua kewajiban yang berbeda. Misalnya ada bonus khusus saat daftar, barulah mungkin sebagian bisa diakui di awal. Sedangkan dalam kasus langganan majalah pada umumnya, kewajiban utamanya adalah menerbitkan dan mengirimkan majalah secara berkala. Jadi, pendapatan seharusnya diakui saat majalah diterbitkan, bukan saat kas diterima. Dan untuk jawaban A, CA2.6, rasional pengakuan biaya pada saat produk dijual. Biaya diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan oleh biaya tersebut, atau yang bisa disebut matching principle. Misalnya, harga pokok penjualan diakui ketika barang terjual karena biaya tersebut secara langsung berkaitan dengan pendapatan dari penjualan. Selanjutnya saya akan menjawab soal CA2.6 LO4, bagian B dan C. Untuk bagian B, apa alasan biaya lebih tepat diakui sebagai beban periode daripada dicatat sebagai aset? Jelaskan. Jadi, biaya diakui sebagai beban periode jika manfaatnya hanya dirasakan pada periode berjalan dan tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan, sehingga tidak layak dicatat sebagai aset. Jika suatu biaya langsung digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak bisa dihubungkan dengan aset tertentu, maka biaya tersebut lebih tepat dibebankan pada periode terjadinya agar laba yang dilaporkan tidak terlalu besar atau menyesatkan. Contohnya, seperti biaya listrik, gaji karyawan, atau biaya iklan jangka pendek. Biaya-biaya ini habis manfaatnya dalam satu periode sehingga tidak layak dicatat sebagai aset. Kemudian yang bagian C, dalam kondisi umum apa biaya sebaiknya dicatat sebagai aset dan bukan sebagai beban? Jelaskan. Jadi, biaya diakui sebagai aset pada kondisi jika memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan manfaat tersebut digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Artinya, biaya tersebut belum habis dipakai dan masih memiliki nilai untuk kegiatan perusahaan ke depan. Contohnya adalah pembelian mesin, bangunan, atau peralatan. Biaya ini tidak langsung diakui sebagai beban, tetapi dicatat sebagai aset dan kemudian dialokasikan secara bertahap sebagai beban melalui penyusutan.
Selanjutnya yakni yang D, beberapa beban dialokasikan ke periode akuntansi tertentu berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Jelaskan alasan mendasar untuk mengakui beban berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Jawabannya yakni karena suatu aset biasanya memberikan manfaat ekonomi selama beberapa periode, bukan hanya satu periode saja. Oleh karena itu, biaya perolehan aset tersebut tidak langsung dibebankan sekaligus, tetapi dialokasikan ke periode-periode yang menikmati manfaat dari aset tersebut. Tujuannya adalah agar laporan laba rugi menunjukkan kinerja yang wajar dan tidak membebani satu periode secara berlebihan. Sehingga informasi keuangan menjadi lebih akurat, adil, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya yang E, identifikasi kondisi di mana biaya diperlakukan sebagai kerugian atau loss. Jawabannya yakni biaya diperlakukan sebagai kerugian apabila tidak memberikan manfaat ekonomi dan tidak berhubungan langsung dengan perolehan pendapatan, serta seringkali terjadi karena peristiwa yang tidak biasa atau di luar aktivitas normal perusahaan. Contohnya seperti kerugian akibat kebakaran, pencurian, atau penurunan nilai aset atau impairment. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.